Peluang usaha ternak lakbat koloni. Permintaan burung lakbat memang terbilang cukup tinggi. Hal tersebut dilatar belakangi oleh kicauan serta keunikan yang dimiliki burung ini. Meski harga jual burung lakbat cukup bervariasi, namun ternak lakbat koloni masih menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Banyak peternak beranggapan bahwa membudidayakan lakbat akan lebih efektif dan efisien dengan menerapkan cara koloni. Melalui cara tersebut, maka bibit atau keturunan yang didapatkan pun jauh lebih banyak ketimbang budidaya secara berpasangan. Selain itu, ternak lakbat koloni dianggap mampu mempermudah proses perawatan dan pemeliharaannya. Terlepas dari segala kemudahan proses tersebut, teknik budidaya semacam ini harus tetap diperhatikan jika tidak ingin merugi di kemudian hari. Kelebihan ternak lakbat koloni. Ada beberapa keunggulan ternak lakbat secara koloni yang patut kita ketahui sebelum mencoba untuk melakukannya. Bukan hanya menghasilkan telur yang cukup banyak, beternak lakbat secara koloni juga bisa menghemat pengeluaran. Salah satunya untuk pembuatan kandang. Pastinya, membuat kandang berukuran besar memerlukan biaya lebih sedikit ketimbang membuat kandang hanya untuk 2 ekor lakbat. Di samping itu juga beternak secara koloni bisa menghemat waktu para peternak. Sebab, mereka hanya perlu memberi pakan dalam satu waktu dan membersihkan kandang juga hanya di satu tempat. Dengan begitu, burung-burung lakbat ini jadi tidak mudah stres karena lebih leluasa terbang dan mendapatkan banyak teman. Cara beternak lakbat koloni. Bagi para pecinta burung yang saat ini tertarik untuk ternak lakbat koloni, sebaiknya ketahui dulu cara memulainya yang baik dan benar seperti berikut ini. 1. Memilih indukan. Cara pertama adalah memilih indukan lakbat yang tepat. Pilih indukan yang berkualitas sekaligus sehat. Di samping itu juga pilih calon indukan yang memiliki suara kicau nyaring dengan bulu yang terlihat cantik tanpa cacat sedikit pun. Dengan begitu, calon anakan lakbat yang dihasilkan pun akan berkualitas. 2. Menunggu indukan siap kawin. Setelah berhasil memilih indukan yang tepat dan berkualitas, maka tahapan selanjutnya adalah menunggu indukan tersebut sampai siap kawin. Poin 1 ini merupakan poin utama yang wajib diperhatikan oleh para peternak lakbat koloni. Sebab sangat tidak disarankan memaksa indukan lakbat untuk segera kawin. Normalnya, burung lakbat akan siap kawin saat telah menginjak usia 1 tahun. Pastikan indukan jantan yang dipilih usianya lebih tua dari indukan betina. Hal ini bertujuan agar lakbat jantan dapat mendominasi selama proses kawin antara dua indukan tersebut berlangsung. Dengan demikian, peluang terjadinya pembuahan akan lebih tinggi. 3. Siapkan kandang super nyaman. Cara ternak lakbat koloni berikutnya adalah membuat kandang yang super nyaman. Oleh sebab itu, tentukan dulu ukuran dan segala perlengkapan yang dibutuhkan agar burung-burung tersebut merasa nyaman di dalam kandangnya, mulai dari tempat makan, tempat bertengger, hingga tempat bertelur. 4. Siapkan tempat khusus bertelur. Selain menyediakan kandang yang nyaman, jangan lupa juga untuk menyiapkan sangkat khusus bertelur bagi indukan lakbat. Tempat bertelur atau yang sering disebut dengan glodok ini bisa dibuat sendiri dengan menggunakan material kayu solid berukuran 20x20x25 cm. Bukan hanya itu, sediakan juga kayu yang telah diserut, dedaunan, dan juga ranting kecil di dalam kotak tersebut untuk sarang lakbat saat bertelur. 5. Ketahui jenis kelamin burung lakbat. Cara ternak lakbat koloni selanjutnya adalah mengetahui jenis kelamin setiap burung yang hendak diternakkan. Mungkin hal ini terdengar sepele, tapi jika tidak diperhatikan maka akibatnya cukup fatal. Sebab, tak sedikit peternak yang menggabungkan burung berjenis kelamin sama dalam satu kandang karena ketidaktahuannya tentang perbedaan jenis kelamin. Pastinya, hal semacam ini dapat mengakibatkan ternak lakbat menjadi gagal total. 6. Pakan agar indukan cepat bertelur. Salah satu faktor pendukung ternak lakbat secara koloni adalah menyiapkan pakan terbaik supaya indukan lakbat cepat bertelur. Hal ini adalah poin penting yang patut diperhatikan oleh para peternak. Demi menghasilkan anakan atau bibit yang berkualitas,
siapkanlah pakan yang tepat dan mengandung gizi tinggi, misalnya, biji sawi, biji kenari, tulang sotong, kangkung, jagung muda, dan lain sebagainya. Dengan makanan semacam itu, indukan lakbet dipastikan bakal menghasilkan telur dan anakan yang berkualitas. 7. Proses kawin lakbet. Berikutnya yang tak kalah penting untuk dilakukan agar lakbet menghasilkan bibit atau anakan banyak dan berkualitas adalah proses perkawinan lakbet. Menariknya, proses kawin burung lakbet sangat mudah untuk dilakukan. Caranya, cukup masukkan indukan jantan dan betina ke dalam satu kandang yang sama. Setelah itu, tunggu beberapa hari apakah mereka sudah melakukan proses kawin dan bertelur atau tidak. 8. Mengantisipasi indukan tidak mengerami telur. Setelah proses kawin antara indukan jantan dan betina terjadi, biasanya tak lama kemudian indukan betina akan segera bertelur. Biasanya, indukan lakbet akan mulai bertelur sebanyak 2-3 butir. Sayangnya, ada beberapa indukan yang terkadang tidak mau mengerami telurnya sendiri. Jika ini terjadi, maka yang harus dilakukan adalah mendekatkannya dengan indukan lain yang sudah atau sedang mengerami telurnya. Biasanya, suara erangan indukan lakbet yang sudah mengerami akan memancing indukan tersebut untuk melakukan aktivitas pengeraman yang sama. Namun perlu diingat, mendekatkan di sini artinya bukan mendekatkan kedua burung tersebut tapi mendekatkan sarangnya. Itulah cara sederhana ternak burung lakbet. Semoga bermanfaat dan boleh dicoba di rumah.